anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Ibu tenang dulu Bu, referensinya ada. Saya nggak ngawur ngomong. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Baru Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Ibu-ibu. Makanya apa saja dipegang laki-laki sama dipegang perempuan itu lebih cepat besar kalau dipegang perempuan. Bener. Tadinya kecil, kalau dipegang perempuan bisa jadi besar. Jadi perempuan itu terbukti bisa membesarkan sesuatu yang kecil. Ini yang diketawain yang bagian mana ya? Sadat al-masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, para ajengan, ibu-ibu nyai, ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Wusta bersama staf dan seluruh pengurus, para sesepuh yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, bersama tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, tim keamanan, rekan-rekan panitia, Bapak, Ibu, adik-adik, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita berupa Islam, iman, ihsan, kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan, sehingga malam ini kita dapat sama-sama hadir, bersilaturahim, berzikir, bersolawat, berdoa, bertolabil ilmi dalam rangka memperingati dan menghormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kemudian ikhtiar maksimal untuk itba', mengikuti, mencontoh, meneladani akhlak, kepribadian dan perilaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang pantas diakui sebagai umatnya dan pantas mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma. Selanjutnya para jamaah sekalian, saya hanya ingin mengajak kepada para jamaah sekalian untuk belajar dan terus belajar menjadi orang yang baik dan mulia. Kemuliaan manusia dalam Islam itu hanya ditentukan oleh satu-satunya ukuran, yakni takwa. Beda dengan image yang berkembang di masyarakat kita. Manusia dianggap mulia, orang dianggap mulia itu kalau banyak materi, kalau kaya raya, dianggap berwibawa, dianggap mulia. Bila lagi rapat, dia yang usul,
semuanya nggak ada yang berani ngomong. Padahal namanya kekayaan itu adalah merupakan ketentuan dan kepastian yang diberikan Allah kepada hambanya. Artinya kaya itu sesungguhnya nggak bisa diupayakan oleh manusia. Andaikan kekayaan itu bisa diupayakan, andaikan jadi orang kaya itu bisa diupayakan, tentu yang hadir di sini sudah kaya raya semua. Maka kalau dalam bahasa Jawa sering saya sampaikan, sugih utawa melarat niku pawaan. Dadi wong kuwi ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Dan tidak ditentukan oleh rajin atau malas dalam bekerja. Jangan dikira kalau rajin kerja pasti jadi orang kaya, kalau malas kerja pasti jadi orang miskin. Enggak. Pawaan. Kalau memang pawaan sugih, emang potongan kaya, walaupun kerjanya santuy. Lah kan istilah sekarang kayak gitu. Dulu santai, sekarang santuy. Punya toko satu, dijalankan telaten, bisa bangun rumah, bisa beli tanah, bisa beli mobil, bisa pergi haji. Mergo pawaan sugih. Tapi nek pawaan melarat, walaupun kerja polahe gak karuan, koyo gabah diinteri. Sikil dinggo sirah dinggo sikil. Budal isuk mulih bengi, kodanan kepanasan. Maju mundur ngetan ngulon ngalor ngidul riwariwi mondar mandir moncat mancit mobat matbit morak marik mosak masik nibotangi kalang kabut golong koming jungkir walik. Mengamalkan P45, pergi pagi pulang petang poyang payengan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis perang prung pelirak pelirik pelorak pelorok pentilak pentilik peletak peletik penculat penculot penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Udah semua pekerjaan dia jalani. Ya tani, ya dagang, ya maklaran, ya belante, sampai golekno bojo wong. Tapi nek pawaan melarat ya tetep melarat. Sugih melarat niku pawaan, padha karo lemu kuru. Wong yo ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru. Nek pawaan lemu, walaupun makannya sedikit, ya lemu. Lah kae kudu ngireng kae. Pancen pawaan lemu. Lah nek pawaan kuru, walaupun makan banyak banget, ya kuru. Gak iso lemu, paling isone yo mau atos ngono. Engko nek wis metu ya gembok meneh. Maka saya sampaikan, woi, kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Kerja itu ibadah. Mau kerja dapat pahala, nggak mau kerja nggak dapat pahala, tapi tetap makan. Kalau urusan makan tetap makan, walaupun nggak kerja tetap mangan. Pokok isih urip. Salah kalau ada orang bilang nggak mau kerja ya nggak makan, salah itu. Kerja nggak kerja asal masih hidup tetap mangan. Contohnya banyak ke orang nggak kerja makan. Nah, anak-anak kecil kerja apa? Ya mangan kok. Bahkan ada orang sakit parah, kronis, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, tinggal matanya doang yang pelorak, ketap-ketip. Ngunuku sebelah-sebelahnya yo. Ada buah, ada roti, ada macem-macem.
Sing seneng sing nunggoni. Kadek sing nunggoni pinter, gayane lek ana jajan enak sing loro ditakoni. Jajan iki mbok pangan apa ora? Nek gak mbok pangan yo karowane. Sampai sing loro ngenes terus pesen moh ditunggoni wong kuwi. Jadi kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Seberapa banyak jatah yang didapat terserah yang ngasih jatah. Siapa? Allah. Ono sing dijatah wakeh kaya aku. Terus ono sing jatahe sithik kaya sing keplok. Itu terserah Allah. Kaya miskin juga tidak ditentukan oleh ibadah. Mohon maaf, ibadah itu nggak menentukan kaya atau miskin, jangan salah. Karena pahalanya amal ibadah itu nggak dikasihkan di dunia, dikasihkannya besok di akhirat. Jangan dikira kalau ibadahnya rajin jadi orang kaya, kalau tukang maksiat jadi orang miskin. Salah itu, nggak ngefek. Amal baik pahalanya nggak dikasihkan di dunia, besok di akhirat. Amal jelek maksiat, dosa dan siksanya juga nggak dikasihkan di dunia, besok di akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat beramal, akhirat tempat balasan. Jadi di dunia ini ada orang sebagus apapun ibadahnya, sehebat apapun ibadahnya, belum dapat pahala apa-apa dari Allah. Karena pahalanya nanti di akhirat. Ada orang rajin sholat malam, hajat, tahajud, witir, hajat, tahajud, witir tiap malam. Dulunya miskin, kemudian jadi kaya. Enggak. Walaupun rajin sholat malam, kalau asli melarat, ya tetap melarat. Wongnya teko kok. Loh, karena pahalanya tahajud, pahalanya sholat malam itu nggak dikasihkan di dunia, besok di akhirat. Ada orang wiridan zikir, wiridan zikir, wiridan zikir, kemana-mana bawaannya tasbih, ngelewer nang diputer, wiridan sumyati, 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 sulastri, 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 sulastri. Dulunya hitam, kemudian karena rajin wiridan terus jadi kuning. Ya enggak. Sregepo wiridan nek asli ireng ya tetep ireng. Halo. Halo. Ana wong wedok sruwegep maca Quran. Asale lemu terus malah dadi langsing. Ya enggak, walaupun rajin baca Quran nek asli lemu ya tetep lemu, kadang malah bunder ser. Sampai gak ono geret-geretane. Senakal apapun ahli maksiat di dunia ini belum dapat siksa apa-apa, karena siksanya dikasihkan besok di akhirat. Ana wong wedok senengane ngrasani hobine ngrasani tangga, ngono ku untune ya gak merotoli, ilate ya gak mlungker, indil-indile ya gak pritil, ya tetep iso etek-etek, tetep iso ewek-ewek. Soalnya dosane menggunjing, mengumpat, memfitnah itu nggak dikasihkan di dunia, besok di akhirat. Ana wong lanang senengane ngincengi wong wedok adus. Ngono ku matane ya ora picek, tetep melorok. Wong siksane nggak dikasih di dunia kok. Tangan dipakai nyuri, dipakai nduduli bokong, yo gak kiting, yo gak ciker. Siksanya nggak dikasih di dunia, besok di akhirat. Sorry, ngambung bojone tangga. Ngono ku irunge yo gak gruwung. Sapa ngomong malah halus mo. Karena siksanya nggak dikasihkan di dunia. Sorry ya. Ada orang laki-laki berbuat zina, ngono ku barangnya yo gak buklek, yo tetep apik nyatane kena dinggon neh kok. Karena itu siksanya nggak dikasih di dunia, dikasih besok di akhirat. Maka jangan salah, dikira kalau rajin ibadah mesti kaya raya secara harta, kalau ahli maksiat mesti miskin. Enggak, pawaan. Orang itu nek pawaan kaya, potongan kaya, pawaan sugih, walaupun nakal kayak apa, tetap sugih. Ada kan, sholat nggak pernah, puasa juga nggak pernah, ikut ngaji juga nggak pernah,
sama tetangga nggak mau akur, hobinya mabuk, tapi kaya. Ada apa enggak? Di sini RT berapa rumahnya? Mergo pawaan suge. Memang yang bakat-bakat nakal itu orang-orang kaya. Maaf ya, yang bakat-bakat nakal itu biasanya orang-orang kaya, suka ke night club, terus bisa mbokeng purel. Orang-orang kaya sing melarat iki jane pengen tapi ra ndek modal. Nah, wong guyu kok. Orang itu kalau memang potongan miskin ya, cetakan melarat. Walaupun ibadah kenceng mempeng, tetap aja miskin. Emang yang rajin-rajin ibadah itu rata-rata wong melarat. Coba di kampung sini ya, di perumahan sini, yang rajin sholat berjamaah ke masjid, wong sugih apa wong melarat? Wong sugih apa wong melarat? Ya wong melarat, soalnya gak paten di penggawean. Kalau ada khotmil Quran, khataman Al-Quran itu yang rajin ikut baca Al-Quran orang kaya apa orang miskin? Wong miskin. Kalau lagi ada kerja bakti, ayo sing meruntus keringetan campur kena debu, kena lemah gak karu-karuan, wong sugih apa wong melarat? Wong melarat. Apane sing ora mesti? Sugih kadang ya wakil. Sing diwakilno sapa? Mesti dikokon makili nggak wong melarat. Maka keliru kalau ada orang bilang tuh orang kok kaya banget. Iya sih, dia rajin ibadah, rajin zikir, maka kaya. Depan rumahmu kok miskin banget, miskin kualat aku ini. Nggak bener, pawaan. Maka nilai manusia, kemuliaan manusia ukurannya bukan harta, ukurannya bukan materi, ukurannya juga bukan pangkat jabatan duniawi, tapi satu-satunya ukuran kemuliaan manusia hanyalah takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayatnya sangat familiar sekali, saya yakin ibu bapak minimal pernah mendengar walaupun belum hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai para manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal, saling memahami. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak jemaah sekalian, Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Ini bukan berarti laki-laki manusia nomor satu, perempuan manusia nomor dua. Enggak. Bukan berarti laki-laki lebih baik daripada perempuan. Bukan berarti laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Enggak. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu ekuivalen. Ngerti ekuivalen pak? Gak, nek via valen ngerti? Sejajar, sederajat. Dalam Islam, perempuan bagi laki-laki itu bukan rival tapi partner, bukan pesaing tapi pendamping, bukan konco wingking tapi konco samping, yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Kalau konco wingking itu urusannya hanya seputar sumur, dapur, kasur, masak, macak, mana, kalen, kelan,
Kalau konco wingking seperti itu. Tapi dalam Islam perempuan bagi laki-laki itu konco samping, sebagai pendamping bukan pesaing. Maka isyarahnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang letaknya di tengah-tengah tubuh laki-laki. Tulang rusuk di tengah-tengah. Tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan juga tidak diciptakan dari tulang kepala untuk dipundi-pundi, disunggi-sunggi. Enggak, tapi dari tulang rusuk. Bahkan kalau mau jujur, emang dulu zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diutus, perempuan tuh enggak ada nilainya sama sekali. Sangat rendah. Perempuan merupakan aib. Orang tua punya anak lahir kok perempuan, malu gak berani keluar rumah. Mau taruh mana mukanya? Maka begitu punya anak lahir perempuan, langsung dibunuh dan gak jarang yang dikubur hidup-hidup. Harga perempuan lebih murah daripada segenggam pasir. Biasa dijual di pasar-pasar. Cewek, sewu telu. Perawan selawe ngeblak dewe. Islam datang mengangkat harkat perempuan setinggi-tingginya sampai mentok. Rasulullah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Perempuan duduk telapak kakimu bro, kapal tok. Baik buruknya kampung, baik buruknya daerah, wilayah, bahkan negara, itu ditentukan oleh bagaimana keadaan dan kondisi perempuannya. Kalau perempuannya baik, kampung sampai negara baik. Kalau perempuannya rusak, kampung sampai negara rusak. An-nisa imadul bilad, wanita tiang negara, laki-laki cuma tiang jaler. Maka kalau mau jujur, sekarang saja itu laki-laki udah kalah sama perempuan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Orang sekarang punya anak laki-laki sama punya anak perempuan itu lebih seneng punya anak perempuan. Anak perempuan tuh masih kecil udah bisa ngebantu orang tua, udah bisa disuruh-suruh sama orang tua, bantu nyuci, bantu masak, nyapu, bersihin rumah. Tapi anak laki-laki mangan turu, tangi-tangi nonton TV, dolanan HP. Di lembaga-lembaga pendidikan, mulai pos PAUD, TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA sampai perguruan tinggi. Sekarang ini prestasi-prestasi terbaik itu rata-rata dipegang anak-anak perempuan. Yang masuk 10 besar itu antara laki-laki dengan perempuan, lebih banyak perempuan. Di pesantren-pesantren sama-sama menghafal Al-Quran itu lebih cepat anak perempuan daripada anak laki-laki. Padahal anak perempuan kepotong masa haid. Modelmu kok koyo gak trimo tak arani ngono. Sing lanang-lanang. Bahkan yang sudah dewasa, yang sudah gerang-gerang, kalau mau jujur, kita sama-sama laki-laki Pak, kita harus fair. Kalah sama perempuan. Ayo, apa yang diandalkan laki-laki sekarang? Perempuan punya. Bahkan lebih. Laki-laki punya ijazah. Oke, perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Wajahmu ramayokno. Satu kosong. Laki-laki mengandalkan punya kelulusan. Oke, perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Kulit perempuan tuh mulus, kulitmu gribal. Udah 2-0. Laki-laki mengandalkan punya keterampilan. Oke, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Perempuan tuh penampilannya menarik, sedangkan laki-laki penampilannya mendorong. Makanya coba lihat, kalau ada promo motor, promo mobil, itu di sebelahnya fotonya perempuan. Biar cepet laku, biar cepet laris. Fotomu gak payu bro. Udah 3-0. Ayo, laki-laki mengandalkan punya skill misalnya. Oke,
perempuan zaman ini juga punya skill plus sikil plus pentil, 4-0. Udah 4-0. Laki-laki mengandalkan punya koneksi. Oke, perempuan zaman ini juga punya koneksi plus tubuh yang seksi. 5-0. Maka tubuhnya lebih baik dan lebih menarik perempuan daripada laki-laki. Nggak percaya, dibuktiin. Ada perempuan gede namanya perawan. Ada laki-laki gede namanya perjaka. Ayo coba. Perempuan gede namanya perawan, malam-malam sendirian tidur di pos jaga, rame sing rubung, rawame sing rubung. Terus laki-laki gede namanya perjaka, malam-malam sendirian tidur di pos jaga, sepi. Halo. Jadi diciptakan laki-laki dan perempuan itu bukan dalam artian laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Enggak. Yang membedakan kemuliaan itu takwa. Dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan berarti suku yang satu lebih baik daripada suku yang lain. Bukan berarti suku yang satu lebih mulia daripada suku yang lain. Sama, sederajat. Yang menjadikan mulia itu takwa. Halo. Kenapa dijadikan berbeda? Ada laki-laki, ada perempuan, ada macam-macam suku, ada macam-macam bangsa. Lita'arofu, agar supaya saling kenal mengenal, saling memahami. Ibu bapak jamaah sekalian, bicara soal kenal mengenal, akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak mengenal kemanusiaannya. Banyak laki-laki yang tidak mengenal kelelakiannya. Banyak wanita yang tidak mengenal kewanitaannya. Yang lelaki tampil seksi, sedangkan yang wanita semakin tomboy. Yang laki-laki lemah gemulai, sedang yang wanita gagah berani. Yang laki-laki genit bermanja-manja, sedang yang wanita sengit bermain bola. Emang sekarang kayak gitu, sehingga di masyarakat sulit dibedakan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Sekarang banyak perempuan yang tampil sebagai aktivis publik, sedang laki-laki malah menjadi aktivis domestik. Ini kebalik. Harusnya laki-laki aktivis publik bagian keluar, wanita aktivis domestik, urusan dalam negeri, rumah tangga. Sekarang enggak, yang laki-laki di rumah jadi aktivis domestik, sedang yang perempuan menjadi aktivis publik, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura, ke Korea, ke Timur Tengah. Nah, sedang yang laki-laki di rumah korah-korah, umbah-umbah, olah-olah, bersih-bersih rumah. Bukan hanya itu, bukan cuma tidak mengenal dirinya sendiri, bahkan tidak mengenal orang lain. Mohon maaf ya, banyak laki-laki yang tidak mengenal kewanitaan wanita, banyak wanita yang tidak mengenal kelelakian laki-laki, nggak kenal daerahnya. Saya itu daerah mana-mana udah pernah saya datangi, saya paling nggak paham itu daerah kewanitaan. Karena laki-laki tidak paham kewanitaan wanita dan wanita tidak paham kelelakian laki-laki. Sekarang banyak suami yang tidak sanggup memenuhi harapan istri, banyak istri yang tidak mampu memenuhi harapan suami. Gak usah contoh, wong nyatane yo iya kok. Ya karena masing-masing tidak mengenal. Ibu maaf, bahkan ya, wanita zaman ini sudah terkontaminasi gaya hidup wanita jahiliyah. Ibu boleh marah kok ke saya, tak katain kayak gitu, tapi saya punya banyak bukti. Apa tanda wanita jahiliyah? Ini mari kita kaji, kita pelajari, khususnya ibu-ibu, untuk dihindari.
Ibu siap? Berpijak dari sebuah ayat firman Allah yang ditujukan kepada membina istri-istri Nabi, tapi sifatnya umum ini untuk seluruh wanita-wanita solehah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti layaknya wanita jahiliyah. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian merendahkan perkataan kalian yang membuat laki-laki bisa timbul penyakit di hatinya untuk melecehkan dan merendahkan kalian. Maka berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf, dengan perkataan yang baik. Waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian suka mejeng sebagaimana mejengnya wanita-wanita jahiliyah dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wanita jahiliyah itu cirinya satu, kalau ngomong rendahan, nggak bermutu. Kalau ngomong genit. Genit itu kemayu, kemayu itu kentir. Jadi maaf, kalau tampil di hadapan masyarakat tidak bisa menjadi subjek sosial, hanya menjadi objek seksual. Naudzubillah. Ya karena salah sendiri, ngomongnya genit. Kalau ngomong di hadapan laki-laki itu membuat laki-laki bisa timbul niat jahat. Akhirnya laki-laki bisa the celutak. Ya salahnya wanita sendiri sih ngomongnya kayak gitu. Penampilannya dengan pakaian yang merangsang, yaitu yang bikin laki-laki celutak. Akhirnya terjadi kriminalisasi wanita. Kenapa ada kriminal? Ingat jamaah sekalian, dalam teori kriminal P sama dengan N plus K. Peristiwa itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Banyak wanita yang memberikan kesempatan pada laki-laki untuk melampiaskan niat jahatnya. Salah dewe pakaiannya merangsang. Udah sering dipesen, ibarat buah jambu, kalau udah mateng manis, bungkus yang rapet, aman. Gak dibungkus, krikiti codot, codot celonoan itu geragas-geragas, bosok-bosok barang dikrikiti. Maka solusinya, berkatalah dengan perkataan yang bijak, perkataan yang baik. Dua, ibu, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Wanita jahiliyah itu nggak kerasan tinggal di rumah, nggak betah tinggal di rumah, lebih kerasan di luar rumah, lebih betah di mall daripada di rumah. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada, aku tahu orangnya datang kok. Oke, orangnya pakai kerudung warna hitam. Lebih betah di pasar daripada di rumah. Halo, lebih betah di tempat arisan daripada di rumah. Wong acara arisan jam 2:30 sore, jam 1 udah datang duluan. Mbak kok udah datang, neng omah gak kerasan. Maaf, ekstrimnya ibu-ibu khususnya, ketidakkerasanan wanita jahiliyah di rumah itu karena sudah tidak lagi bangga menjadi ibu, sudah tidak lagi bangga menjadi istri. Yang itu adalah tugas utama wanita sebagai istri yang baik bagi suami, sebagai ibu yang baik bagi anak-anak. Tapi karena wanitanya tidak kerasan di rumah, maka dua orang yang di rumah, yaitu suami dan anak-anak, merasa kehilangan sosok yang sangat diharapkan. Anak-anak kehilangan ibu yang didambakan, suami
kehilangan istri yang diharapkan. Kalaupun di rumah ada istri, itu hanya istri dalam status, bukan istri dalam fungsi. Mohon maaf jangan tersinggung, banyak wanita yang statusnya istri tapi tidak bisa berfungsi sebagai istri. Maka laki-laki bingung menyikapi dan menghadapi dua jenis wanita. Jenis pertama, wanita yang statusnya istri tapi tidak berfungsi. Jenis kedua, wanita yang statusnya bukan istri tapi sewaktu-waktu siap berfungsi. Yang paling menyedihkan itu kalau ada laki-laki istrinya tidak berfungsi, mau cari lagi tidak berani. Bukan hanya suami yang kehilangan, Bu, anak-anak juga kehilangan sosok yang sangat didambakan. Karena mohon maaf, wanita zaman ini rata-rata hanya bisa menjadi satu ibu saja. Padahal agar anak-anak kita hebat dan berkualitas, agar anak-anak kita tangguh, agar anak-anak kita bermutu, jadi solih-solihah dzurriatan thayyibah, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Ibu tenang dulu, Bu, referensinya ada. Saya nggak ngawur ngomong. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Baru Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Thayyibah. Anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Ibu tenang dulu, Bu, referensinya ada. Saya nggak ngawur ngomong. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Baru Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Berapa? Abuka, bapakmu. Berapa? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya berapa? Apa kurang jelas? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Abuka, bapakmu. Berapa? Jadi 1 bapak, berapa ibu? Anak-anak kita membutuhkan 3 ibu. Siapa saja? Tenang, Bu, tenang. Bukan 3 istri kok. 3 ibu. Siapa saja? 1, ibu kandung. 2, ibu susu. 3, ibu guru. Wanita harus mampu menjadi 3 ibu secara terpadu bagi anak-anaknya. Kalau ingin mempunyai anak yang hebat. Kok wanita? Ya, karena laki-laki nggak mampu. Ibu kandung, wanita mampu 9 bulan lebih. Payah, bahasa Quran saja, wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, sakit di atas sakit, derita di atas derita. Orang hamil yang bahasa Inggrisnya the meteng itu, derita di atas derita. Kadang baru hamil muda aja udah tersiksa, nyidam aneh-aneh, tengah malam pengen megang kepala, bengi-bengi pengen nyekel ndase sepur pisan, ambu duren munek-munek, ambu minyak wangi muntah, ambu kelek malah seneng ngono. Kandungan itu semakin lama semakin besar, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Gak kena diselehno. Iya nek kena diselehno, repot masak, kandungannya selehno dhisik. Kalau mari masake centelno meneh, enggak kena. Laki-laki jelas enggak mampu. Kalau ingin membuktikan, silahkan latihan hamil-hamilan. Nyari kelapa, ikat ke perutmu, jangan dilepas sehari semalam aja. Wis to, bungkuk-bungkuk.
Ibu susu, wanita juga mampu dengan telaten haula ini kurang lebih 2 tahun. Subhanallah, itu pahalanya besar banget bu. Bikulli masyatin mi'atu hasanatin, sekali hisab 100 kebaikan, serut 100 pahala, serut 200, serut 400, serut 700. Loh, lagi le anake nganti kuliah ora disape. Nah, iku wong wedok stres. Telaten selama 2 tahun jadi ibu susu. Laki-laki gak mampu jadi ibu susu. Kenapa? Gak metu. Walaupun disedot pakai desel, gak akan keluar. Wong dikop pun ya mau abang tok. Aku tahu soalnya ora metu. Ibu guru, wanita mampu menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah, lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Telaten nek nang anak. Bapak gak mampu. Ibu itu punya anak sakit, rewel, nangis, telaten. Anak nangis itu dihibur. Cup sayang. Kenapa sayang? Anak tambah rewel. Sayang, nggak boleh gitu. Anak mama pinter kok. Telaten kadang digendong mbak dipuk-puk bokongnya. Bapak, dua anak yang nangis, meneng. Diem, gak menang tak banting pisan. Gak bisa, harus ngaku gak bisa. Woi, makanya sama-sama ditinggal mati istri sama ditinggal mati suami itu beda. Ibu-ibu ditinggal mati suami, punya anak kecil-kecil 5, yang dipikirin pasti anaknya. Betul? Betul? Besarin anak, merawat anak, didik anak, mengantar anak jadi sukses. Bapak ditinggal mati istri, punya anak kecil-kecil 5, yang dipikirin gak ngira mikirno anak. Lebih hebat ibu-ibu. Makanya apa saja dipegang laki-laki sama dipegang perempuan itu lebih cepat besar kalau dipegang perempuan. Bener. Tadinya kecil, kalau dipegang perempuan bisa jadi besar. Jadi perempuan itu terbukti bisa membesarkan sesuatu yang kecil. Ini yang diketawain yang bagian mana ya? Gak ngerti aku. Artinya 3 fungsi utama dari wanita adalah sebagai ibu kandung, sebagai ibu susu, dan sebagai ibu guru. Jadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas di waktu anak memasuki usia emas, pasti anaknya hebat dan berkualitas. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibunya juga 3, semuanya manusia. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya diantaranya Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah Aslamiyah. Ibu gurunya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu kalau di Arab nama perempuan. Kalau di Indonesia Aiman kan nama laki-laki. Ummu Aiman di Arab nama perempuan. Kalau Maisarah itu nama laki-laki. Rasulullah berdagang ke negeri Syam didampingi oleh Maisarah. Itu bukan cewek bro, laki-laki. Coba kalau di Kuta Bumi sini punya anak laki-laki kasih nama Muhammad Maisarah, diguyu. Jadi Rasulullah itu ibunya 3, ibu kandungnya Sayyidah Aminah,
ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Nah, anak-anak Kutabumi sekarang, anak-anak itu ibunya juga 3, tapi yang 2 bukan manusia. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama wifi. Orang dulu ngajinya kan punya guru namanya Al-Alim Al-Alamah Syekh Nawawi, Al-Alim Al-Alamah Syekh Buya Dimyati, Al-Alim Al-Alamah Syekh Khalil. Ngono. Saiki gurune kan Syekh Google radhiyallahu anhu. Nah, kalau dulu kitabnya Fathul Qari, Fathul Mu'in, Raudhatul Talibin. Nah, sekarang kitabnya kan Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram.